Barangkali prototipe intelijensi santri yang hobi bolos inilah yang selama ini tengah kita idam-idamkan bersama. Berpikir rasional ilmiah, mengerti kebenaran dan berpengetahuan ilahiyah, faham tentang kearifan, bersifat universal, otentik, dan juga abadi. Prototipe intelijensi santri yang hobi bolos. Syahdan. Di era 50-an, ada seorang santri yang bandel, nyeleneh, dan suka berontak tradisi pesantren yang dianggap mengekangnya. Dia hiperaktif, tak bisa diam, kerap bikin usil, jahil, dan suka berulah, sehingga bikin repot orang-orang sekitar. Lantaran guyonannya yang keterlaluan, ia pernah dapat hukuman dari sang ayah dengan diikat tambang di tiang bendera halaman depan rumah. Ketika nyantri di pondok pesantren, dia terkenal sering bolos ngaji. Dititipkannya kitab kuning ke teman yang akan masuk kelas. Sementara dia sendiri dengan enaknya melenggang pergi bermain. Pun juga di sekolah, dia dikenal sebagai tukang bolos ketika jam pelajaran. Alasannya, mata pelajaran sekolah tak begitu menantang baginya. Ini yang membuatnya enggan saat berada di kelas, serta suka bermalas-malasan karena merasa tak ada teman yang mengerti jalan pikirannya. Pada saat mata pelajaran berlangsung, sementara dia menyelonong pergi menuju ruang-ruang perpustakaan. Ulahnya kerap dapat teguran dari sang guru. Namun anehnya, meskipun sering bermalas-malasan, hobi bolos ngaji dan sekolah tak membuat dirinya ketinggalan mata pelajaran. Ketika gurunya mengajukan pertanyaan tentang materi pelajaran, dia dengan fasih dan cekatan menjawabnya. Bahkan, untuk mata pelajaran yang baru saja diajarkan, meskipun dirinya tak masuk kelas mata pelajaran tersebut. Ini yang kerap kali bikin sang guru bingung, karena dia selalu bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Di balik kenakalan dan kebandelannya, dia memang tumbuh sebagai sosok santri yang sangat cerdas. Meskipun nakal dan bandel, santri yang hobi bolos ini memang dikenal gemar membaca. Saban pagi, dia selalu menyempatkan untuk membaca koran di pesantren. Teman-teman santri lain menjulukinya si kutu buku. Sebab ketika pertama kali datang di pondok pesantren, bertumpuk-tumpuk buku yang dibawanya. Santri ini memang maniak baca dan pecandu berat buku bacaan, serta paling gemar berdiskusi. Semasa duduk di bangku sekolah menengah ekonomi pertama, dirinya sudah mahir berbahasa Inggris. Banyak sekali buku-buku bacaan berbahasa Inggris yang dilahapnya semasa remaja. Dari segudang referensi bacaan itulah yang membuat dirinya kelak memiliki wawasan luas dan logika berpikir yang khas santri.
Di kemudian hari, sosok santri yang hobi bolos ini dikenal masyarakat luas dengan panggilan karibnya, Gus Dur. Dikenal pula sebagai sosok yang sangat kritis dan gaya berpikirnya yang agak liar. Tentu saja, ditambah model bicaranya yang penuh joke, humor, dan lelucon yang segar. Ramuan inilah yang membuatnya punya model berpikir yang tak lumrah, agak nyeleneh, dan juga tak gampang dipahami. Kecerdasan berpikirnya tak saja dikagumi masyarakat luas secara nasional, namun pula banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Intelektualitas pemikiran Gus Dur dengan kekuatan daya ingat yang tinggi, siokianya menjadi prototipe berpikir para santri seantero Nusantara. Model berpikir semacam ini layak dimiliki para santri. Tentu saja dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang khas santri pula. Meskipun tak banyak orang yang bisa memahami jalan dan alur pemikirannya. Yang jelas, beragam puji sanjung pun kerap disematkan pada Sunan Tebu Ireng atas buah pemikirannya yang seringkali melompati ruang waktu dan realitas. Namun demikian, hingga kini belum ada yang sanggup mengurai dari manakah kecerdasan Gus Dur berasal. Sayangnya pula, para neurolog dan dokter ahli bedah otak juga tak pernah memotret struktur otak Gus Dur. Jika sekiranya pemotretan itu pernah dilakukan, tentu akan terurai bahwa kapasitas otak Gus Dur seyogyanya tak sama dengan otak kebanyakan orang. Sebab nyatanya, misteri otak Einstein telah mampu dipecahkan. Perbedaan sangat menyolok dari otak fisikawan itu, karena terdapat bagian daerah otak yang disebut dengan area 39, terletak pada lobus parietal inferior, yang jumlah selnya jauh lebih banyak dari umumnya rata-rata otak manusia. Di area inilah, otak Einstein mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Menurut para neurolog, jika bagian dari area 39 ini mengalami trouble error, seseorang akan mengalami gangguan dalam hal ingatan, abstraksi, respon, dan kesadaran. Sehingga terjadi hambatan ketika mengeja kalimat atau menghitung angka. Intinya, apabila area 39 di tabung otak seseorang tak berkembang, maka dirinya akan mengalami keterlambatan untuk mengembangkan potensi intelektualitasnya. Namun, adakah muasal kejeniusan Gus Dur juga sama persis dengan misteri kecerdasan Einstein? Sebab Gus Dur bukanlah kaum akademisi modern yang sepenuhnya menyandarkan kecerdasannya pada keniscayaan logika rasionalitas. Bahkan Gus Dur nyaris tergolong ke dalam kelompok kaum tradisionalis yang kerap menumpukan intelektualitas kecerdasannya pada tradisi pemikiran yang intuitif, suprarasional, bahkan tak jarang pula agak irasional. Kaum akademisi modern kerap menyuguhkan gemerlap pemikiran yang mengkilap, sementara para intelektual tradisional lebih menawarkan kesahajaan pemikiran. Sehingga, pemikiran kaum akademikus kerap mendobrak kebekuan otak kita. Sedangkan para pemikir tradisional senantiasa mengetuk kebuntuan hati kita. Dengan kalimat yang agak konfrontatif, yang satu menyodorkan kecendekiawanan otak dan yang satunya lagi menghidangkan kecendekiaan hati. Lantas, ke dalam kelompok manakah kecerdasan Gus Dur mesti kita golongkan? Jika kita masukkan ke dalam kelompok kaum cendekiawan tradisional, kiranya itu terlampau dipaksakan. Sebab lompatan pemikiran Gus Dur justru seringkali melampaui tradisi pemikiran zaman. Sedangkan, kalau kita golongkan pada kelompok kaum akademisi modern, Gus Dur tak begitu setia dengan landasan berpikir yang mereka gunakan. Bagi perspektif akademisi modern, seluruh kekuatan intelektualitas manusia sepenuhnya disokong semata-mata oleh potensi otak. Bahkan, otak tak hanya menyediakan komponen anatomisnya untuk aspek IQ saja,
melainkan juga EQ dan SQ. Dengan kata lain, bahwa seluruh potensi intelektualitas, potensi mentalitas, dan potensi spiritualitas adalah merupakan realitas dari aktivitas otak semata. Seakan-akan tak ada satupun aktivitas manusia, baik yang fisiologis maupun non-fisiologis, yang digerakkan oleh selain aktivitas otak. Tapi, kecerdasan Gus Dur lebih dari sekedar kecerdasan neurologis tersebut. Selain mempergunakan intelijensi otak, Gus Dur juga memfungsikan intelijensi hati. Di dalam hati manusia ada tingkatan-tingkatan intelijensi: Dzauq, Sodr, Fuad, Basirah, dan Lub. IQ Gus Dur telah berpadu dengan Fuad, potensi hati yang juga bertanggung jawab terhadap masalah-masalah rasionalitas. Berbeda dengan otak kognitif yang terkadang bisa menipu, Fuad senantiasa berpikir dengan merujuk pada realitas yang objektif. Meminjam idiom Al-Quran, Fuad tak mendustai apa yang dipandang. Quran Surat An-Najm 11. Jika Daniel Goleman menelurkan teori intelijensi emosional (EQ) yang dibangun oleh simpul-simpul saraf emosi yang bersarang di otak, tapi Gus Dur beranjak jauh ke depan. EQ Gus Dur telah berpadu dengan Dzauq, potensi hati yang mengurusi masalah kreativitas, dan Sodr, potensi hati yang juga bersarang inovasi-inovasi di dalamnya. Itulah yang membuat kreasi inovasi pikiran intuitif Gus Dur kerap kali melompati ruang dan waktu kekinian. Begitupun ketika Dana Zohar dan Ian Marshall melontarkan teori kecerdasan spiritual atau SQ. SQ Gus Dur malah telah memperoleh bimbingan dari Basirah, kecemerlangan mata hati, dan Lub, intelijensi bening yang berkumpar pada nurani hati. Itulah yang membuat dirinya juga dikenal piawai menembus lelangit. Dalam konteks ini, kecerdasan Gus Dur jauh melampaui Einstein. Sebab Gus Dur memiliki kecanggihan berpikir dengan menggunakan akal hati, yang kejeniusan semacam itu tak dimiliki oleh Einstein. Dengan kata lain, Gus Dur tak saja memiliki kecerdasan yang bersarang di otak semata, melainkan pula memperoleh anugerah kecerdasan yang diselipkannya di tabung hatinya. Dengan kecerdasan semacam inilah yang membuat dirinya sanggup mempertemukan beragam bentuk pemikiran yang bertolak belakang sekalipun. Adanya fenomena intelijensi Gus Dur tersebut hendaknya membuat kita waspada ketika memperbincangkan perihal otak manusia. Sebab para neurolog terlanjur menyimpulkan bahwa kumparan energi yang menggerakkan triliunan sel-sel saraf yang tertampung dalam tabung otak itu tumbuh secara internal kodrati. Anggapan mereka, kalau otak itu berdiri sendiri dan tak ada energi lain yang menyokong gerakannya, agaknya merupakan suatu kesimpulan yang sungguh agak gegabah. Sebab, Gus Dur telah menunjukkan hal itu. Kecerdasan IQ Bapak Guru Bangsa itu telah mendapatkan bimbingan dari Fuad, dan pikiran intuitifnya, EQ, memperoleh pula bimbingan dari Dzauq dan Sodr. Begitu pula dengan SQ Gus Dur, juga telah dibimbing oleh Basirah dan Lub. Itulah yang membuat intelijensi santri beling ini berhasil menampung dan sekaligus merangkum dua kutub belahan peradaban besar, Timur dan Barat, yang hingga kini tokoh-tokoh dunia belum sanggup mempertemukannya secara mesra. Kalau sedikit kita tarik ke ranah sosiologis, keberagamaan Gus Dur itu la syarqiyah wa la gharbiyah, keberislaman yang tak hanya melingkupi timur dan barat saja, melainkan merahmati pula utara, selatan, dan seluruh penjuru alam, rahmatan lil alamin. Dengan kecerdasan model Gus Dur inilah, pertentangan antara peradaban barat yang dimotori oleh kecendekiawanan otak dan peradaban timur yang digerakkan oleh kecendekiaan hati dapat dipertemukan secara mesra. Sebab peradaban barat yang meyakini bahwa otak sebagai pusat segala-galanya
dan telah menyediakan kepastian jawaban bagi semua bentuk persoalan, akan berpeluang untuk menghidupkan dan mendengarkan kecermelangan suara hati. Begitupun dengan peradaban timur yang telah jauh tertinggal di bidang kecerdasan otak, akan rela pula menengok kepiawaian analisis pikiran. Maka untuk menyelesaikan beragam persoalan hidup yang kian masif, kiranya para santri Nusantara dapat mencangkok kecerdasan model Gus Dur. Sebab dia telah sanggup menjahit antara kecerdasan otak dan kecerdasan hati dengan benang akal. Sebab akal memiliki pikiran juga sekaligus mempunyai hati. Akal pikiran berfungsi untuk memahami sesuatu yang bersifat kesemestaan, yang faktual, rasional, dan objektif ilmiah. Sementara akal hati adalah untuk memahami hal-hal yang intuitif dan yang bersifat ruhaniah. Kinerja otak yang digerakkan oleh energi akal akan berproses menuju pencerahan ruhaniah, sebuah nurani hati yang berkeilahian. Barangkali prototipe intelijensi santri yang hobi bolos inilah yang selama ini tengah kita idam-idamkan bersama. Berpikir rasional ilmiah, mengerti kebenaran dan berpengetahuan ilahiyah, paham tentang kearifan, bersifat universal, otentik, dan juga abadi.